li'anna majari al-fikri ghairu mahsurah wa thamaratihi ghairu mutanahiyah. Naam, nahnu najtahidu fi dhabti majarihi bil idafati ila muhimmatil ulum ad-diniyah wa bil idafati ila al-ahwal allati hiya maqamatus salikin wa yakunu dhalika dhabtan jumaliyan fa inna tafsila dhalika yastati syarha al-ulumi kulliha wa jumlatu hadhihi al-kutubi li syar'i li ba'dihha fa innaha mustamalatun ala ulumin tilkal ulumu tustatafadu min afkarin makhsusatin fannushir ila dhabtil majami' fa bihi yasulul wuquf ala majaril fikir. Ini bab tentang tafakkur. Tafakkur itu merenungi apa yang sudah terjadi atau apa yang bakal terjadi. Untuk apa itu terjadi, karena apa? Itu dengan apa? Tafakkur. Yang sudah terjadi untuk merubah kalau apa yang terjadi itu adalah keburukan. Kalau yang terjadi itu adalah kekurangan dalam diri kita untuk memperbaiki. Atau yang bakal terjadi itu bisa meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita. Bagaimana cara kita meningkatkan, bagaimana cara kita mengamalkan, bagaimana cara kita memilikinya dari kebaikan, ketaatan. Lah, itu perlu. Karena tafakkur ini seperti yang dikatakan tadi bisa membuat orang memiliki rasa takut. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bishr, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ta'ala ma asawullaha ta'ala azza ma asawallaha azza wa jal." Seseorang jika berpikir tentang keagungan Allah, merenungi, memikirkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena itu kita diperintahkan untuk membiasakan diri kita ini, hati kita untuk bertafakkur. Imam Hatim mengatakan apa? Minal ibrah yazidul ilm. Daripada ibrah, pelajaran, pengalaman, itu bisa menambahkan apa? Al-ilm, pengetahuan. Wa minal dzikir yazidul hub. Dengan kita berzikir, sering mengingat, sering menyebut, akan tambah rasa cinta. Makanya kalau di bahasa Indonesia kan, dan sering kita dengar, pengalaman itu adalah sebuah pelajaran. Kenapa? Dari pengalaman tambah pengetahuan kita. Misal, masih muda, belum ngerti tentang motor. Kemudian dia pegang motor sendiri. Setelah pegang motor sendiri, dari situ nanti akan mengetahui dikit demi sedikit tentang motor. Oh, ternyata kalau seperti ini kurang bagus, bagusnya seperti ini. Oh, kalau ini gini nanti bisa merusak ini. Di situ ada pengetahuan. Apalagi kalau misalnya sudah ada yang pernah rusak dari apa yang dimiliki. Pengetahuan akan bertambah di situ. Jadi itu pengalaman adalah pelajaran. Namanya pelajaran itu berarti nambah pengetahuan. Wa min dzikri yazidul hub. Ketika kita sering mengingat, sering menyebut, akan tambah rasa cinta kita. Kita menyebut siapa? Orang tua. Kita menyebut siapa? Walinya Allah, aulia, salihin. Kita menyebut para nabi. Akan tambah rasa cinta kita kepada, atau kita menyebut Allah misalnya, akan tambah rasa cinta kita kepada Allah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih.
Orang yang banyak menyebut atau sering menyebut sesuatu, maka sesuatu itu akan ia cintai. Nah, karena tandanya orang mencintai sesuatu, dia pasti sering mengingatnya, sering menyebutnya. Wa minat tafakkur yazidul khauf. Dari berpikir, dari berenung, itu menambahkan rasa takut. Kalau kita nggak memikirkan, nggak punya rasa takut, seperti penyakit. Diabetes itu gini, diabetes itu gini, orang darah tinggi gini, orang darah nggak dipikir, nggak takut dia. Makan sembarangan, ya, kemudian minum sembarangan. Kalau habis makan dia nggak peduli, ya, mau jalan, mau tidur, nggak peduli dia. Kenapa nggak dipikirkan? Tapi kalau dia pikirkan, ya, bahayanya banyak makan, atau bahayanya makanan A atau makanan B, minuman A, minuman B. Nah, dia pikir, nah, di situ akan memiliki rasa takut. Artinya apa? Mulai dia menjaga. Nggak mau banyak-banyak makan ini, nggak mau banyak-banyak minum ini. Ya, kenapa? Ini bisa mengarah kepada penyakit A atau penyakit B. Penyakit A, penyakit B itu nanti bisa membuat orang seperti ini, bisa membuat orang seperti itu. Dia pasti akan apa? Mengurangi. Kenapa? Dipikir. Ya. Kita juga gitu, kalau kita memikirkan keseharian kita ini, ya, dari kebaikan, ketaatan, kemudian kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kita pikir. Ya. Lalu di situ kebaikan akan kita tanam, akan kita sirami, akan kita kembangkan, akan kita jaga, kita rawat. Kenapa kita tahu? Oh, kebaikan ini adalah dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah itu bakal dikasih oleh Allah A, B, C, dan lain sebagainya. Kenapa? Dipikir sama dia. Kemaksiatan juga gitu. Kemaksiatan itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan itu akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Dipikir sama dia. Di situ akan tambah rasa takutnya. Jadi dengan berpikir akan menumbuhkan rasa takut. Nah, karena itu Imam Ibnu Abbas mengatakan at-tafakkur fil khair yad'u ilal amali bih. Ya. Wan nadamu ala syarr yad'u ila tarkih. Ya. Ketika kita memikirkan kebaikan, qiyamul lail kita pikirkan. Ya. Nah, memikirkan di situ merenungi, ya, orang yang qiyamul lail. Nah, kenapa dia bisa aktif istiqomah dalam qiyamul lail? Kemudian kita tahu kemuliaan keistimewaannya qiyamul lail misalnya. Lah, ini membuat kita akan apa? Membuat kita mengamalkan, menjalankannya. Setelah kita berpikir caranya, melihat kemuliaan keistimewaannya, kita akan berusaha untuk menjalankan. Jadi mendorong kita, tafakkur dalam kebaikan itu mendorong kita untuk melakukannya. Ya. Karena itu para aulia, mereka tidak pernah meninggalkan tafakkur ini. Sehingga dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang sering atau selalu bertafakur, maka dia memiliki pelajaran dalam segala sesuatu. Ya, memiliki hikmah dalam sesuatu, dalam segala sesuatu. Ya, kita pikirkan, kita renungi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ya, dari kebaikan, dari ketaatan dan lain sebagainya, di situ akan muncul dari kita setiap apapun kita memiliki ibrah, memiliki pelajaran, memiliki hikmah darinya. Nah, makanya kita perhatikan orang-orang yang hebat itu mengeluarkan kata-kata dan lain sebagainya, karena mereka itu bukan orang yang ngelamun. Ya, kalau kita kan ngelamun, nggak ada apa-apa dalam pikiran kita, kosong.
Nggak ada sesuatu yang bisa membuat kita dari buruk menjadi baik, atau dari lupa menjadi ingat, nggak ada. Atau dari ingat menjadi lebih ingat, nggak ada. Kenapa? Kosong. Ya. Tapi kalau mereka enggak, mereka itu berpikir ya, bagaimana, untuk apa, dan sebagainya, itu ada dalam pikiran mereka. Jadi diamnya mereka itu seperti kalau untuk kita ngelamun, tapi untuk mereka bukan ngelamun. Ya. Malah diceritakan tadi itu. Ya. Diceritakan sampai jatuh dia di atas loteng, rooftop. Di atas rooftop. Karena memikirkan tentang kemuliaan dan keagungan Allah, nggak sadar dia. Jalan jatuh ke bawah, ke rumahnya tetangganya. Tetangganya kaget, dalam keadaan telanjang bawa pedang. Karena dikira maling masuk rumahnya. Ya. Kemudian ditanya, kok bisa ke sini, kok kan? Ya. Nggak sadar dia, nggak tahu aku, kok bisa di sini aku. Nggak sadar, kenapa? Tafakur. Kalau kita kan ngelamun, nyabrang ngelamun ketabrak. Ya ampun, nggak aruh aku kok isok ketabrak, gara-gara ngelamun. Kalau ini bukan ngelamun, karena memikirkan keagungan Allah, ya, kebesaran Allah, nggak sadar jatuh. Ketika ditanya, nggak sadar, nggak tahu. Ya, kalau kita kan kalau seperti itu ngelamun, kalau ini enggak, bukan ngelamun, tapi tafakur. Nah, tafakur itu penting, ya, karena itu kemuliaannya besar. Ya, tafakur sa'a khairu min ibadah sanah. Ya, tafakur sesaat, ya, itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ya.